Halo sobat semuanya, selamat datang di Andamni Junior Channel. Kali ini saya akan mengajarkan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia dengan cara yang mudah dipahami dan pastinya menarik. Kalau sebelumnya dengan gambar berwarna, sekarang saya hadirkan visual interaktif terbaru yang lebih seru dan informatif. Jadi pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan video-video keren lain. Pada saat ini saya akan membahas anatomi dan fisiologi sistem pencernaan menurut Musio dan Wisco 2024. Ini adalah tampilan visual dari sistem pencernaan. Perlu kita ketahui bahwa sistem pencernaan adalah organ yang bertugas mencerna makanan, kemudian menyerap nutrisinya dan membuang limbahnya. Sistem ini, teman-teman, yaitu terdiri dari sistem pencernaan, fungsi utama dan juga sebagai sistem organ pembantu. Kita lihat dari sistem pencernaan pertama, teman-teman. Jadi, sistem pencernaan pertama dimulai dari ada rongga mulut atau mulut, kemudian ada kerongkongan, teman-teman. Kemudian juga ada lambung, ya, ini teman-teman ada lambung. Kemudian ada usus halus, ini teman-teman ya, ini usus halus. Kemudian ada usus besar. Sedangkan untuk organ pembantu yang membantu untuk mencerna makanan untuk menjadi zat-zat tertentu, itu ada yang biasa kita sebut ada kelenjar ludah, ya. Di atas sini teman-teman, kelenjar ludah, kemudian ada pankreas, kemudian ada hati, dan juga ada kantong empedu. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat terkait dengan rongga mulut dan kelenjar ludah. Jadi, rongga mulut atau mulut adalah tempat masuknya makanan ke dalam tubuh, teman-teman, ya. Nah, masuk makanan ke dalam tubuh, kemudian mulai dicerna dan juga digunakan oleh tubuh. Kemudian kita lihat, teman-teman, ada ini mulut, kemudian di dalamnya ada lidah, ya. Kemudian ini itu tadi itu, ini lidah. Kemudian ada gigi, teman-teman. Ini gigi. Dan juga ada otot-otot yang nantinya menggerakkan atau mengunyah. Kemudian menjadi makanan tadi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, teman-teman. Ya, jadi itu adalah langkah pertama proses pencernaan. Kemudian kelenjar ludah nanti, teman-teman, nanti akan menghasilkan ini kelenjar-kelenjar ludah, ya. Nanti akan menghasilkan air liur, kemudian juga cairan, teman-teman, ya. Akan menghasilkan cairan, kemudian nantinya mengandung enzim, ya. Dan juga nanti terjadi proses pemecahan makanan. Kemudian air liur juga nanti berfungsi melumasi mulut dan melindungi gigi atau gusi dari bakteri berbahaya. Nah,
perlu saya tunjukkan ke sini teman-teman bahwa ada 3 pasang kelenjar ludah ya. Jadi ada kelenjar parotis ya, ini sebelah kiri ya. Kemudian ada sebelah kanan. Kemudian ada juga teman-teman kelenjar sublingual ya. Nah, ini sublingual, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga ada ini kiri ya. Ini sublingual kiri. Kemudian sublingual kanan, teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada kelenjar submandibular. Ini dia, teman-teman ya. Di kelenjar submandibular kiri dan juga kelenjar submandibular kanan, teman-teman. Nah, setelah makanan dikunyah dan dilumasi tadi secara baik dan benar, kemudian makanan ditelan melalui faring, ini ya, melalui faring, kemudian masuk melalui kerongkongan, teman-teman. Ya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari esofagus. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi esofagus ini, teman-teman, adalah tabung berotot yang menghubungkan antara kita punya mulut di atas dan juga kita punya lambung, teman-teman. Nah, esofagus ini nanti dia melalui toraks ya, melalui toraks, kemudian ada di belakang jantung, teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian nanti melalui diafragma, kemudian nanti juga melalui kita punya perut, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa otot-otot di esofagus ini adalah otot polos, yang berarti bahwa nantinya pergerakan makanan terjadi itu secara otomatis setelah dimulai dari menggigit dan mengunyah di mulut. Kemudian nantinya gelombang-gelombang kontraksi otot menggerakkan makanan ke bawah ya, ke bawah sini dari mulut ke bawah, kemudian nanti sampai ke dalam lambung. Ini, teman-teman, ke dalam lambung. Kemudian gerakan-gerakan yang dari atas ke bawah itu biasa disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan yang sama terjadi di usus halus nantinya dan usus besar. Selanjutnya kita lihat ini ada lambung ya, dan juga usus halus ini, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa lambung adalah kantong berotot yang bertugas menerima dan mencerna makanan. Disinilah, teman-teman, sebagian besar proses pencernaan bersifat kimia itu makanan itu berlangsung. Kemudian di dalam lambung ada namanya dinding lambung, teman-teman. Ya, nantinya dia akan menghasilkan asam lambung. Lambung juga, teman-teman, dia mengaduk makanan melalui tadi gelombang peristaltik yang kuat. Setelah 1 atau 2 jam kita makan dan
terjadi pencernaan, kemudian makanan yang tadi itu masuk melalui usus halus. Jadi di sini teman-teman usus halus kita punya tampilan usus halus ya, itu sekitar 20 kaki atau setara dengan 6 meter ya. Nah, jadi di usus halus ini teman-teman ada terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada duodenum, ini bisa kita lihat di sini, itu dia duodenum. Kemudian ada jejunum, ini jejunum. Kemudian ada ileum. Ya, bisa kita lihat secara jelas. Fungsi utama dari usus halus ini teman-teman, baik itu duodenum, jejunum dan juga ileum adalah menyerap nutrisi dan air dari makanan yang sudah terjadi pencernaan tadi, atau saya katakan sudah terjadi olahan. Nah, bagian-bagian usus halus yang berbeda itu akan menyerap nutrisi, kemudian masuk ya, kemudian nanti makanan olahan tadi itu atau disebut kime teman-teman itu melewati dan akan menjadi padat, kemudian nanti barulah menjadi limbah. Selanjutnya teman-teman, ini ada pankreas, kemudian ada hati, dan juga ada empedu. Nah, tadi saya bilang bahwa saat olahan makanan itu atau kim itu bergerak melalui usus halus tadi, yang ini ya. Nah, itu dia membutuhkan lebih banyak saat pencernaan untuk menyelesaikan proses pencernaan dan memastikan bahwa semua nutrisi itu sudah terserap. Kemudian teman-teman, nantinya pankreas ini ya, pankreas ini adalah kelenjar yang bisa kita temukan di belakang lambung. Jadi ini lambung, belakangnya ada pankreas. Atau di bawah hati, nah ini hati. Atau di antara ginjal teman-teman ya. Nah, peran utama dari pankreas itu adalah menghasilkan beberapa enzim secara kolektif teman-teman, atau disebut dengan jus pankreas yang nantinya membantu memecah lemak dan protein. Kemudian kita lihat teman-teman, ini adalah hati. Nah, hati bisa kita temukan di bawah sisi kanan tulang rusuk ya, ini ya. Kemudian bisa juga teman-teman peran utama dari hati ini itu adalah melindungi tubuh dari zat beracun seperti obat-obatan ya, seperti itu. Nah, hati juga menghasilkan empedu dan cairan-cairan yang warna hijau dan coklat yang nantinya memecah dan menyerap lemak teman-teman. Selanjutnya ada kantong empedu. Nah, bisa kita lihat. Ini kantong empedu. Kantong empedu ini adalah organ kecil seperti kantung yang ditemukan menempel di bagian bawah hati. Ya, hati di atas, bawahnya ada kantung empedu. Nah, empedu ini disimpan di dalam kantung empedu sebelum dilepaskan nanti ke usus halus. Jadi ini usus halus. Ya, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, teman-teman, bisa kita lihat usus besar. Nah, usus besar adalah tabung berotot yang membentuk bagian terbesar dari usus besar itu.
Nah, panjang ini sekitar 1,5 meter pada orang dewasa dan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dia tampilan usus besar terbagi atas 4 bagian utama, yaitu ada usus besar yang namanya ascendent, ini ascendent. Kemudian ada usus besar namanya transversal, ini transversal. Kemudian ada descendant dan juga ada sigmoid, ini teman-teman. Nah, usus besar yang atau biasa kita sebut kolon ascendant, ya, dia terdapat di sisi kanan perut, teman-teman. Ya, di sisi kanan ini makanan olahan itu akan lewat dari ileum, ya, dari usus halus tadi, dia akan masuk dari ileum ke dalam dari bagian terakhir dari usus halus itu namanya ileum, ya. Jadi dia akan masuk melalui situ, teman-teman. Nah, kemudian biasa kita sebut juga namanya usus buntu, ya, atau kantong kecil yang berperan dalam sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Nah, itu dia melewati atau terpasang di sini. Kemudian ascendant, teman-teman, usus besar yang ascendant ini itu membengkok di bawah hati dan dia berlanjut sebagai usus besar transversal. Ya, kemudian usus besar tersebut dia menyilangi perut dan membengkok sekali lagi di depan limpa, teman-teman. Ya, nah usus besar tersebut atau kolon ini dia akan berlanjut di sisi kiri perut dan menjadi nanti yang namanya sigmoid, dan akhirnya nanti descendant, sigmoid, dan juga terakhir rectum. Nah, nanti usus besar atau kolon sigmoid ini, teman-teman, ya, nanti dia berbentuk huruf S dan terletak di panggul. Dia tepat di depan tulang belakang, dan yang nanti terakhir dari bagian usus besar ini adalah rectum. Rectum adalah bagian terakhir dari usus besar dan akan berlanjut sebagai di bagian bawah sini yang terakhir ada anus, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat terkait dengan peritoneum, ya. Bisa kita lihat di sini peritoneum. Jadi ini adalah membran yang melapisi bagian dalam rongga perut dan menutupi semua organ perut. Di dalam perut, peritoneum ini melipat dan menghubungkan organ ke dinding perut. Kemudian menahan semua di sini organ-organnya. Kemudian nantinya lipatan-lipatan itu ada disebut mesenteris. Kemudian mesenter nanti ini, teman-teman, dia berlapis ganda. Dia bertanggung jawab untuk menghubungkan organ satu dengan organ yang lain. Kemudian memperbaiki posisi, ya. Kemudian sambil memberikan ruang pergerakan di organ tubuh. Kemudian bisa kita lihat ini, teman-teman, ada namanya omentum. Ini dia lebih memanjang, ya. Dan juga dia lebih kecil dari lambung dan nantinya dia ada di dekat duodenum. Kemudian bisa kita lihat visual, ya. Nah, ini tampilannya. Kemudian omentum, ya. Ini omentum. Nah, bisa kita lihat di bagian sini, itu dia, ya. Oke. Itu biasanya ada yang lebih besar seperti
celemek dan memanjang. Nanti dari lambung kemudian ke duodenum, itu nantinya juga dia menutupi usus dan dia terlipat di bawah dan menempel pada kolon-kolon tadi, teman-teman, ya. Kemudian yang terakhir itu nanti ada mesentina yang tepat atau mesentina dari usus, teman-teman. Nantinya dia akan menempel pada usus kecil, kemudian ke dalam perut di bagian posterior. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like kalau kamu suka videonya, share ke teman-teman biar makin banyak yang belajar bareng, dan tentunya subscriber untuk video edukatif lainnya seputar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan sobat semuanya.